Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ailina dengan NIM A1Q1240558. Saya berasal dari kelas B. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Pertama-tama, saya mau banyak-banyak berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori dan pendekatan konseling, yaitu Pak Dodi Priyatmo Silondai, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Video ini bertemakan menganalisis sebuah kejadian nyata menggunakan pendekatan behavioral. Baik, sebelum kita analisis nanti, saya akan menyisipkan 1 menit video untuk kita analisis nanti. Baik, mungkin saja langsung saya tampilkan videonya. Nah, baik, setelah tadi kita menyaksikan 1 menit durasi video yang telah saya tampilkan tadi, jadi pada video yang telah saya tampilkan tadi, terlihat ada seorang ibu-ibu yang setiap saat itu atau setiap hari di tengah panas terik matahari dan juga hiruk-pikuk jalan kota Kendari, ada sosok ibu yang berjualan di lampu merah. Nah, dengan langkah yang mantap, ibu ini menghampiri setiap mobil yang berhenti. Kadang jualan si ibu ini ada yang beli, kadang juga tidak. Namun setiap pagi, siang, ataupun sore, ibu ini tetap kembali ke tempat yang sama, di bawah sinar matahari yang sama, dengan harapan yang tak pernah padam untuk menjualkan jualannya. Nah, jadi pada video ini menggunakan pendekatan behavioral. Jadi dalam video ini saya mengambil teori dari Skinner. Mengapa? Karena menurut teori behavioral, khususnya pada konsep dari Skinner ini, yaitu operant conditioning, perilaku manusia itu dibentuk dan dipertahankan oleh konsekuensi dan tindakannya. Jadi, jika suatu perilaku menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, perilaku itu akan cenderung diulang kembali. Tapi sebaliknya, jika menghasilkan hal yang tidak menyenangkan, perilaku tersebut akan berkurang ataupun berhenti. Nah, dalam konteks video ini, perilaku ibu yang berjualan di lampu merah itu diperkuat oleh penguatan positif. Jadi, setiap kali ada yang membeli dagangan si ibu ini mendapatkan uang. Nah, itu adalah sebuah hasil nyata yang menimbulkan rasa senang, lega, dan semangat. Pengalaman positif inilah yang membuat perilaku berjualan si ibu ini semakin kuat dan berulang. Tapi kadang-kadang tidak ada satupun yang membeli, namun pengalaman pahit itu tidak membuat ibu ini menyerah. Jadi, dalam kerangka teori Skinner, ini bisa dijelaskan sebagai jadwal penguatan yang tidak teratur, yaitu ketika penguatan tidak terjadi setiap saat, tapi cukup sering untuk membuat perilaku tersebut tetap bertahan. Nah, karena ibu ini tahu cepat ataupun lambat akan ada seseorang yang beli lagi. Jadi harapan itu menjadi bagian dari proses belajar yang membuat ibu ini terus tetap bertahan. Dalam teori Skinner itu menjelaskan bahwa perilaku manusia itu tidak muncul begitu saja. Semua perilaku itu adalah hasil belajar dari konsekuensi lingkungan. Sama juga seperti tikus yang ada dalam eksperimen Skinner yang belajar untuk menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Nah, sama pun juga manusia. Manusia itu belajar melakukan perilaku tertentu karena tahu bahwa tindakan itu membawa hasil yang diinginkan. Jadi,
Setiap kali lampu merah berubah menjadi warna merah, bagi ibu ini itu bukan sekedar tanda berhenti di jalanan, tapi tanda mulainya kesempatan ibu ini untuk berjualan. Nah, ibu ini mengetahui momen itu dan peluang muncul. Jadi, pengalaman demi pengalaman yang telah mengkondisikan ibu ini untuk bertindak secara otomatis saat stimulus itu muncul, yaitu stimulusnya yaitu lampu merah. Nah, inilah yang dimaksud behaviorisme atau behavioral, yaitu perilaku manusia dapat dipahami melalui hubungan antar stimulus dan respon, serta bagaimana lingkungan memberikan penguatan terhadap tindakan tersebut. Jadi, teori dari Skinner ini mengingatkan bahwa bahwa itu di balik setiap tindakan selalu ada proses belajar, bukan sekedar perilaku. Ia adalah hasil penguatan yang datang dari pengalaman hidup. Dan juga di balik setiap perilaku sederhana seperti seorang ibu yang menjual lampu merah tersimpan kisah tentang ketekunan, pembelajaran, dan juga perjuangan manusia untuk menghadapi realita hidup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.